fanatiknya luar biasa. Jadi jangan harap mendengar kata-kata Yesus itu alergi mereka. Tapi kenapa Bunda tahu Yesus? Aduh Tuhan, itulah tadi nanti akan Bunda ceritakan bagaimana perjalanan Bunda sampai Bunda mengenal Yesus. Bunda itu sebelumnya Bunda itu orang tua Bunda aslinya dari Kalimantan juga, mama bapak orang Kalimantan. Bunda bersuami untuk saat ini ya, suami Bunda itu dan sebelumnya Bunda juga pernah punya suami, tetapi Bunda dulu bercerai begitu teman-teman. Jadi suami Bunda yang sekarang ini, Bunda dulu beda iman. Nah itu yang menjadi, apakah Bunda ikut ke suami Bunda mengikuti dia menyembah Tuhan Yesus? Tidak ujuk-ujuk begitu aja mentang-mentang suami Kristen lalu Bunda ujuk-ujuk ikut Tuhan Yesus, tidak. Suami. Ya, puji nama Tuhan, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya di channel ini. Sahabatku, pada kesempatan ini kami akan menayangkan lagi sebuah kesaksian dari seorang muslimah yang telah memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Tentunya banyak hal yang harus ia lewati. Nah saudaraku, penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton video kesaksian berikut ini. Selamat malam teman-teman semuanya yang menonton acara live ini. Perkenalkan, nama saya Bunda Rosa. Asal Bunda dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Bunda itu suku Melayu teman-teman ya. Suku Melayu, bukan orang tempat Bunda itu Kalimantan Selatan itu ada suku-suku. Jadi Bunda bukan orang Dayak. Ada juga di daerah Bunda itu Dayak. Kalau Bunda sih Melayu. Jadi kalau Dayak biasanya kalau Dayak itu mereka udah mayoritas Kristen gitu teman-teman. Kalau Bunda Muslim dulu ya. Jadi sekarang Bunda sudah ikut Tuhan Yesus. Bagaimana proses Bunda sampai mengapa Bunda yang orang Melayu ini kok ikut Tuhan Yesus? Itu juga Bunda nggak sedikit pun berhayal ataupun Bunda nggak ada sih terpikir gitulah untuk menjadi seorang Kristen, nggak ada. Ya mengalir begitu aja. Jadi baik, jadi Bunda ceritakan latar belakang dulu ya kehidupan Bunda, keluarga Bunda. Jadi Bunda itu tepatnya itu di Kalimantan Selatan itu mungkin di televisi itu kan biasanya di RCTI itu ada orang yang pakai perahu, terus ada pasar terapung di situ. Biasanya RCTI, oke, dulu kan gitu ya, yang pakai perahu. Nah itulah daerah Bunda. Jadi Bunda lebih dekat sekali dengan daerah orang yang pakai perahu itu. Jadi kebanyakan mereka itu fanatiknya luar biasa. Jadi jangan harap mendengar kata-kata Yesus itu alergi mereka. Tapi kenapa Bunda tahu Yesus? Aduh Tuhan. Itulah tadi nanti akan Bunda ceritakan bagaimana perjalanan Bunda sampai Bunda mengenal Yesus. Bunda itu sebelumnya Bunda itu orang tua Bunda aslinya dari Kalimantan juga, mama bapak orang Kalimantan. Bunda bersuami untuk saat ini ya, suami Bunda itu dan sebelumnya Bunda juga pernah punya suami, tetapi Bunda dulu bercerai begitu teman-teman. Jadi suami Bunda yang sekarang ini, Bunda dulu beda iman. Nah itu yang menjadi, apakah Bunda ikut ke suami Bunda mengikuti dia menyembah Tuhan Yesus? Tidak ujuk-ujuk begitu aja mentang-mentang suami Kristen lalu Bunda ujuk-ujuk ikut Tuhan Yesus, tidak. Suami Bunda itu Kristen, Bunda Muslim, Islam ya. Jadi begini teman-teman, kenapa dulunya waktu istilahnya pacaran begitu ya, waktu itu si Bunda sekarang bertua. Nah di situ kami menyadari kami berbeda iman. Lalu suami saya pernah suatu waktu itu mengajak saya, apakah kamu mau mengikuti itu Kristen? Tentunya nggak mungkin lah saya mau begitu loh. Saya nggak mau. Tapi tidak ada kami saling ribut. Oke lah. Bagaimana ya? Bingung juga saya untuk menikah ini sepertinya susah banget gitu loh. Waktu itu saya menikah itu sekitar 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu udah lama ya.
Nah, jadi di situ dulu kan KTP itu ya teman-temannya nggak seperti sekarang. Sekarang KTP semua hidup ya. Jadi peristiwa 18 tahun lalu itu KTP itu kita itu boleh pakai KTP itu satu orang itu KTP-nya banyak gitu loh. Jadi mudah aja kalau mau ganti-ganti. Nah, jadi di situ disiasatin lah begitu loh teman-teman. Nggak tahu, kita kan juga Bunda juga nggak ngerti juga, cuman dibantulah oleh orang yang lebih tahu begitu dari apa namanya, dari kalangan Bunda. Akhirnya diganti dia menjadi Muslim, sekaligus dia menjadi, ya sebenarnya dia berat juga, tetapi perjalanannya ya memang harus begitu. Oke lah, Bunda nggak berpanjang lebar kenapa harus caranya bagaimana. Bunda langsung kami menikah di kantor agama seperti biasa KUA, dan disitulah dia juga terkaget gitu. Kok sampai segitunya ya mengucapkan 2 kalimat syahadat waktu menikah itu. Nah, jadi teman-teman, yang mana teman-teman yang menonton di luar sana, yang menonton Bunda saat ini, Bunda punya pengalaman itu, kebanyakan orang banyak nggak percaya. Jadi ini penting sekali. Bunda ingin berkesaksian murni. Bunda tidak mau nanti kita, tapi ya Bunda punya bukti bahwa Bunda itu benar-benar dari Muslim. Jadi banyak orang waktu pengalaman Bunda mengatakan pengkristenisasian katanya. Jadi mereka mengaku muka Bunda ini muka Kristen begitu. Muka Kristen. Jadi Bunda ini diutus oleh orang begitu teman-teman. Nah, itulah itu KTP Bunda. Coba teman-teman saksikan, lihat benar-benar supaya tidak ada nanti saling di private chat, saling itu pura-pura jadi apa namanya, dari Islam lalu pura-pura gitu lah. Ini kan agama Islam, status lihat ya. Jadi Bunda memang benar-benar, jadi nggak perlulah Bunda harus banyak baca ayat ya, karena kebanyakan begitu disuruh baca ayat ini itu. Bunda nggak penting membahas soal, mohon maaf, Bunda nggak terlalu penting membahas soal teman-teman di sana bener nggak, artinya orang ini mungkin nggak bisa ini, tapi lebih cukupnya Bunda tampilkan KTP itu saja. Tapi itu ada beberapa bagian yang diedit, ya dimaklumin lah ya, itu mungkin lokasi Bunda. Nah, setelah itu teman-teman, di kalangan kami itu nggak ada gereja, semua masjid, pesantren ya. Jadi saya itu menikah dengan suami saya itu, jadi saya tetap menjalankan kehidupan saya sebagai seorang muslimah. Tapi apakah suami saya itu ikut sholat juga seperti saya? Saya tidak memaksakan dia untuk ikut sholat. Tidak ada memaksakan dia ikut sholat, tetapi dia melihat saya sholat, saya hanya memberi contoh. Artinya dia melihat itu contoh buat tujuan saya ya waktu itu. Bahkan saya ingin berpikir, ini pikiran saya sewaktu dahulu ingin mengislamkan benar-benar nih orang. Niat saya begitu teman-teman. Bahkan ini ya mungkin ini murni karena bukan Bunda, ini kejadian yang benar-benar terjadi. Bunda sempat waktu itu membawa kalau saya sih, kalau sudah rasanya tuh mentok, sudah mendoakan suami saya itu untuk bisa ikut sholat, untuk bisa ikut puasa dan mengikuti apa yang kami jalani, itu sepertinya mendapat kesusahan, sangat sulit teman-teman. Nah di situ saya sempat ya mungkin bahasa kata itu saya suka main dukun-dukun juga ya teman-teman. Main dukun-dukun. Artinya saya sudah nggak sanggup lagi lah di situ dengan doa-doa yang saya panjatkan itu suami saya agar dia bertekuk lutut menyembah Allah yang saya sembah, itu tidak akan berhasil teman-teman. Doa saya itu nggak mempan begitu. Jadi saya udah dukunin kemana, ke dukun, ke ulama-ulama, tapi semuanya itu gagal total. Jadi sepertinya berjalan di tempat. Saya juga dengan iman saya ya begitu-begitu saja. Saya itu bukan seorang yang istilahnya di Islam saya itu yang terlalu taat sekali, tidak. Saya hanya muslim yang istilahnya dibilang, kalau muslim KTP juga tidak ya. Saya itu muslim, saya itu nggak terlalu seperti Pak Aceh, beda. Pak Aceh itu kan ulama, dia memang ustadz gitu ya, memang ustadz di sesi dia memang ahli di dalam hadis dan Quran. Tapi kalau Bunda ini waktu di Islam itu hanya hafal begitu loh, hanya hafalan saja. Hafalan umpamanya contoh ya, jadi supaya teman-teman di sana mengerti seperti apa sih esensi Bunda itu sebagai muslim begitu. Jadi supaya teman-teman benar-benar tahu begitu.
Jadi bunda tuh hanya menghafal ayat, tahu ayat sholat yang dihafal sejak kecil begitu kan, sejak kecil misalnya bacaan sholat ini nanti pakai ayat ini ya. Jadi hanya hafalan selain Al-Fatihah yang wajib, ada doa-doa sunat yang kami hafal sejak kecil. Di situ saya nggak mengerti sama sekali artinya, teman. Jujur, saya nggak mengerti. Paling yang saya mengerti ihdinas siratal mustaqim aja yang saya tahu bahwa itu adalah jalan yang lurus. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Cuma itu. Di situ teman-teman. Jadi sejauh itu si bunda merasa biasa-biasa saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, teman-teman. Seiring berjalannya waktu. Karena pekerjaan bunda itu, bunda tadi belum menyebutkan pekerjaan bunda ya. Bunda itu pekerjaannya meracik obat, teman-teman. Meracik obat herbal sewaktu masih muslim ya, meracik obat herbal. Dan sebelum awalnya lagi bunda itu seorang salon kecantikan, meracik obat herbal juga. Jadi kalau bunda ceritakan kehidupan bunda dulu sebagai seorang muslim ya, jadi bunda itu dengan pekerjaan, dengan ibadah bunda bagaimana sudah bunda ceritakan. Kalau dengan pekerjaan bunda itu bagaimana, dulu saya itu ini saya boleh jujur teman-teman ya, boleh jujur sekali. Kenapa? Jadi saya merasa dengan dosa-dosa yang saya alami itu, dosa apa? Dulu saya menganggap dosa itu hanyalah dosa umpamanya mencuri, itu yang ekstrim aja saya anggap dosa. Sementara kalau berdosa kecil-kecilan itu nggak dosa gitu loh, biasa aja lah, dosa kecil aja deh itu. Nah, ataupun bunda mungkin berbangga diri, sombong, itu nggak dosa, karena bunda nggak diajarin untuk dosa, cuma hanya tahu dosa kecil, dosa berat, dosa tingkat tinggi gitu loh. Jadi bunda itu begini teman-temannya, yang namanya hidup manusia itu ya, kalau namanya itu waktu itu bunda itu istilah kata memang menyembah Tuhan ceritanya ya, ini yang bunda alami gitu loh secara syariat ya, artinya menyembah Tuhan. Tapi bunda sendiri jujur, sosok yang bunda sembah itu ya cuma tradisi aja gitu loh. Tuhan itu seperti apa bunda tidak tahu, jujur sejak kecil teman-teman. Cuma ya itu tuh ya, mohon maaf ya kalau bunda ini murni dari bunda nggak menyebutkan orang lain seperti begitu, cuma bunda murni begitu. Jadi bunda nggak merasakan hadiratnya itu loh teman-teman. Cuma kalau nggak sholat takut, atau merasa berdosa begitu loh, asal merasa berdosa karena waktu di ajaran kami, kalau nggak sholat, itu ajaran hadis ya yang mengatakan kalau nggak sholat, satu kali nggak sholat itu dihukum, dicambuk nanti kalau mati itu 30.000 tahun. Satu kali aja nggak sholat. Sementara saya itu jelas sudah kalau di dalam itu saya memang udah paling jatuh lah, istilahnya paling kalau di dalam nilai itu mungkin nilai saya itu kalau dihitung nilai mungkin di bawah 5 teman-teman, buruk sekali. Artinya keimanan bunda di situ, bunda mengakui memang bunda paling jelek lah nilainya itu. Jadi bunda ngaku aja, bunda nggak merasa aku hebat ya di dalam iman bunda yang lama ya, ala kadarnya. Jadi muslim bunda ini orang pinggiran teman-teman, bukan orang kaya, bukan orang berasal dari jadi bunda itu tergolong orang yang paling ya, artinya ujung berung begitulah intinya begitu teman-teman. Jadi di situ teman-teman ya, di keimanan bunda itu sepertinya apa ya bu? Di situ kenapa bunda jadi terkaget? Nah, nanti bunda runut ya. Jadi teman-teman biar tahu bunda dulu di Islam bunda seperti pekerjaan bunda. Jadi pekerjaan bunda itu bunda kadang-kadang menghalalkan segala cara karena terkait dengan bunda peracik obat itu. Kenapa? Bunda itu banyak sekali melakukan yang menurut bunda itu dosa. Karena bunda mengakui dosa paling berat itu ya, bunda itu jujur nih ya, bunda suka meracik karena itulah tuntutan saya seorang peracik obat herbal ya teman-temannya, bukan obat-obat kimia itu. Bunda itu meracik sering untuk orang abortus. Nah itulah yang paling bunda merasa tertekan sekali. Orang yang ingin menggugurkan, ya bahasa kata memang begitu. Jadi orang itu udah tahu bunda ini, bahkan itu nilai rupiahnya besar loh teman-teman. Padahal suami bunda menegur juga. Tapi kan suami bunda itu nggak mengawasin bunda setiap saat. Bunda duduk di meja meracik obat, itu dia juga nggak tahu, saya juga diam kan. Saya diam, apakah yang kamu racik itu paling, ya itu kan pekerjaan saya. Jadi
Yang saya, tapi nggak selalu juga Bunda meracik itu teman-teman. Ya kebetulan kalau ada pasien yang menginginkan itu Bunda kerjakan. Tapi itu uangnya besar loh teman-teman. Uangnya besar. Jadi kadang-kadang di dalam hati Bunda, sanubari Bunda mengatakan, kok kamu begitu? Kok kamu begitu? Saya bilang, saya melawan. Saya melawan di dalam batin saya. Siapa lagi yang kasih saya uang? Ini kesempatan. Siapa yang peduli dengan saya kalau saya tidak punya apa-apa? Kalau saya tidak punya ini, itu, siapa yang bisa mencukupi hidup saya? Ini pekerjaan saya. Saya dulu seperti itu. Jadi teman-temannya, itu, jadi Bunda rasa, udahlah, itu sudah urusan saya deh, mau apa, mau neraka itu. Udah saya sampai berani menantang begitu. Karena nggak ada, biarlah istilahnya penghukuman itu saya yang tanggung, biarlah keluarga saya yang ini, saya yang menderita, nggak apa-apa deh, biar aja kalau memang itu nerakalah saya. Jadi saking dosa Bunda itu menumpuk teman-temannya, di saat umur saya sudah, sekarang umur Bunda itu udah 52 tahun. Sewaktu Bunda itu mengalami istilahnya mengalami Tuhan begitu ya, di saat umur Bunda itu sejak Bunda umur 50 tahun itu Bunda sudah merasa Bunda udah tua, artinya udah tua begitu ya. Biasa manusia begitulah kalau di kalangan saya ini ya, mohon maaf, udah merasa umurnya udah pasti kita pasti mati gitu. Nah di situ, di saat Bunda terpikir untuk pasti mati itu, Bunda merasa kok nggak tenang ya teman-teman. Bunda nggak tenang begitu. Mohon maaf ya, ada mungkin suara masuk ya, ada bunyi, mungkin ada bunyi orang kerja di, mohon maaf, tapi nggak tahu, saya teruskan aja ya. Silakan Bu, suaranya ya, bagus, maaf, bagus. Ya, silakan. Apa ya, kalau terganggu, saya lanjutkan. Di situ teman-teman, jadi umur saya yang 50 tahun itu saya kok seperti nggak tenang hidup saya. Saya mengingat video-video saya, maksudnya mengingat di dalam batin saya itu video kejahatan saya yang saya lakukan, dan ibadah saya itu yang nggak memenuhi syarat begitu. Saya itu berpikir saya ini pastilah masuk neraka. Yang ada di otak saya pasti masuk neraka. Nah itu yang selalu menghantui saya pasti masuk neraka. Tetapi perbuatan buruk yang saya lakukan terus menerus. Saya juga bingung harus bagaimana saya ini. Nah, itu yang tidak saya ceritakan kepada suami, kepada anak-anak, dan teman-teman pun saya tertutup untuk itu, tertutup sekali. Dan sangat rahasia buat saya, itu saya bergumul di dalam batin saya. Nah disitulah teman-teman, kuasa Tuhan datang di saat saya merasa tidak berdaya, dan saya di situ berpikir itu seperti menerawang. Saat saya nanti mati, itu secara iman saya yang lama, saat saya mati, nanti mati saya itu saya akan didatangi malaikat pencabut nyawa. Itu sesi-sesi kami ya, yang kami imani dan kami lakukan, malaikat pencabut nyawa. Setelah itu lagi nanti kami dikubur itu didatangin malaikat mungkar nangkir, dan saya ditanya di situ bagaimana salatmu, marah buka. Itu pasti saya sejak kecil sudah takut akan pertanyaan itu, akan kemanakah, apakah saya bisa menghindar? Untuk tidak bisa, itu suatu ketentuan waktu saya dulu ya. Nah, saya di situ bergumul untuk ketakutan sekali itu. Marah buka itu, bagaimana sholatmu, itu semua ustadz-ustadz mendengungkan itu. Pertama kali kamu nanti mati, pastilah akan ditanya malaikat, bagaimana sholatmu. Nah, di situ saya merasa dari sholat aja saya sudah sangat buruk sekali. Apalagi nanti kalau malaikat tanya saya, perbuatan-perbuatan saya lebih buruk lagi. Di situ saya, teman-teman, merasa nggak tenang jiwa begitu, kepahitan hidup saya, pahit, saya merasa pahit, nggak tahu sebenarnya tapi saya yang nggak tenang gitu teman-teman. Nah di situ teman-teman, apalagi saya berpikir nanti kalau saya akan menyeberang Shiratal Mustaqim itu yang titian rambut di belah 7, secara iman kami, rambut di belah 7, saya berpikir di situ, saya melamun, rambut di belah 7. Saya bertiti di situ untuk menggapai surga yang di seberang sana yang sekian jauh mungkin jaraknya. Apakah saya sanggup? Jelas saya tidak sanggup. Lalu saya merasa, aduh saya tidak mampu. Tapi bagaimana ya saya? Saya ingin bertobat, tapi saya pernah bertanya kepada Ustadz. Ustadz, saya bertanya dulu, Ustadz, apakah saya bertobat? Saya bertobat umpama ya Ustadz ya, saya bertobat. Terus apakah saya nanti bagaimana? Bagaimana nasib saya Ustadz? Nah Ustadz itu bilang,
Ustadz itu mengatakan, kita ini semua berdosa, Bu. Termasuk Nabi juga berdosa. Ustadz itu mengatakan begitu. Jadi Ustadz bagaimana? Nah, Ustadz itu mungkin kurang lebihnya kalau saya bacakan hadis sedikit ya. Hadis Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5673. 5673 itu mengatakan, Bunda nggak sesuai dengan mungkin apa yang Bunda ingat ya, original teksnya itu, bahwa sahabat Rasulullah Muhammad, saya dulu ya, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana untuk bisa masuk surga? Artinya kurang lebih seperti itu. Jadi Rasulullah bersabda katanya, amal ibadahmu, sholat, hasilnya amal ibadah ya, amal ibadah itu kan sholat dan sebagainya, apa yang saya lakukan itu, dan kebaikan apapun yang saya berikan dengan harta atau harta saya tidak bisa membawamu ke surga. Di situ saya terkejut. Tidak bisa membawa ke surga. Tetapi saya belum bisa menafsirkan, teman. Saya mendengar ayat itu, tapi secara tafsirnya saya sangat nggak mengerti. Cuman hanya berarti saya itu nggak bisa. Nah, saya pikir saya udah diancam begitu, dan dan beliau, engkau pun juga tidak, Rasulullah, kata sahabat Rasulullah. Aku pun juga tidak, kata Rasulullah. Saya cuman mendengar itu, cuman nggak ya udahlah waktu itu ya, cuman sepintas gitu aja lah, nggak terlalu meresapin, nggak terlalu harus menanyakan terlalu banyak panjang lebar. Jadi saya itu istilahnya berjalan di tempat, teman-teman, galau. Itulah ya, tidak merasakan damai hati saya, tidak merasakan damai, galau. Bagaimana kalau orang galau itu, kegelisahan, ketakutan selalu menghantui saya selama, ya dibilang kalau waktu itu umur saya 50, selama setahun ya teman-teman ya. Di situ saya merasakan pergumulan hidup, peperangan saya itu dalam rohani saya itu luar biasa sekali. Di situ teman-teman, sampai suatu saat itu suami saya itu menonton penginjilannya Christian Prince, suami saya. Jadi waktu itu saya bersebelahan dengan suami saya nonton YouTube, sampingnya saya sholat gitu loh, di sebelah YouTube Christian Prince. Saya itu jujur teman-teman, untuk bisa mengerti bahasa Inggris itu, kata suami saya, gini ikut nih, dengerin nih, kata dia gitu kan, setelah saya sholat, coba dengerin. Saya masih pakai saja pakai mukena, saya tengok itu Christian, ini orang yang hebat luar biasa, kata dia. Bahwa katanya gini loh, agama itu nggak bisa membawa ke surga, kata suami saya begitu aja. Agama itu tidak bisa menyelamatkan kamu. Saya cuma, agama tidak bisa menyelamatkan. Terus apa dong yang bisa menyelamatkan saya? Saya bilang, apa yang bisa menyelamatkan saya? Hanya iman. Nah, ini masalahnya, saya bilang, iman saya ini nggak bisa dipertanggungjawabkan, karena secara saya Islam pun saya nggak bisa mempertanggungjawabkan iman saya. Saya merasa sendiri begitu. Saya nggak sombong rohani, teman-teman, gitu. Saya nggak sombong rohani bahwa saya bisa ini itu, saya khotam ini, tidak. Saya merasa sangat kurang sekali. Itulah yang ada pada saya. Di situ teman, di situ udah bertambah lagi kegalauan saya. Setelah suami saya mengatakan, ya cuman itu aja, bahwa agama itu tidak bisa menyelamatkan, hanya iman. Di situ lagi saya tambah galau lagi, tambah kacau lagi saya. Saya masih belum mendapatkan pencerahan lagi, cuman hanya sekadar itu. Terus suami saya bertanya, Mah, kata dia, kamu ngerti nggak? Jangan marah ya, kita kan suami istri kan biasalah. Tapi kalau untuk yang lebih debat itu tidak. Kamu ngerti nggak apa ayat-ayat yang kamu baca itu? Saya malu teman-teman, jujur nih. Kamu ngerti nggak? Itu kan bahasa Arab ya, kata dia. Iya, saya ini di situ saya tuh berpikir keras. Sangat keras berpikir. Saya, aduh Tuhan, bagaimana saya harus menjawab kalau seolah-olah itu ujian berat buat saya. Oh, ini saya dihakimin nih. Saya tertantang. Waduh, mau bilang iya, saya nggak ngerti bahasa Arab. Saya bilang saya ngertinya dikit-dikit aja. Saya bilang, apa yang kamu ngerti? Kata dia, wah ini dalam hati kecil saya, kurang ajar juga ini suami saya nih. Kok baru kali ini dia tanya saya ya. Tertantang juga. Oke lah, saya bilang. Nih, saya bilang, kalau maghrib, usalli, pardal maghribi, artinya pardal itu kan fardu, kata saya. Ini lucu juga, malu juga saya. Fardu itu wajib, kata saya. Harus. Gitu.
Usalli pada maghrib, itu maghrib salah 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Oh gitu saja ya, kata dia. Haleluya, haleluya. Benar, saya malu juga teman-teman waktu itu. Ya oke lah, saya malu waktu itu. Jadi apalagi yang kamu bisa, apalagi yang kamu ngerti. Cuman artinya saya cuma niat itu aja yang saya tahu. Terus ayat yang kamu baca beberapa menit itu sedikit pun kamu tidak mengerti. Ya ngertilah, saya bilang. Oh, saya sombong lagi itu sedikit. Ngertilah, saya bilang. Apa yang kamu ngerti? Umpama, saya bilang. Saya karena suami saya juga seorang Kristen. Kalau saya bilang Alpil, saya bilang, Alpil itu apa? Kata dia. Itu ceritanya tentang di Mekah itu, saya bilang. Itu ada sedikit aja sih, saya nggak terlalu banyak bisa cerita. Itu kata Ustadz juga, itu kata Ustadz, bukan saya sendiri yang tahu gitu. Kata Ustadz itu ada burung-burung pil yang melempari itulah tentara bergajah, begitulah. Cuma itu, tapi suami saya cuma senyum aja, oke lah. Tapi saya teman-teman, walaupun suami saya nggak mendebat, tetapi saya malunya itu luar biasa. Malunya itu ke bawah-bawah. Sebenarnya kan biasa aja sih, tapi saya kok seperti terhantam begitu loh. Muka saya seperti tertampar luar biasa, tapi saya diam. Itu menjadi PR lagi buat saya. Waduh, beban saya itu kok berat sekali. Ini saya kok berbeban berat sekali. Saya nggak bisa menjawabnya. Belum lagi yang ini, seolah-olah saya ini seperti dihakimin secara tidak langsung ya. Di situ saya waktu itu belum punya HP seperti ini teman-teman. Jadi saya itu pernah dalam hati saya ingin sekali melihat itu juga kebetulan ya, karena saya melihat suami saya buka Christian Print itu karena suami saya ada pulang di rumah gitu loh. Jadi saya bisa lihat, saya melihat juga ikut samping dia. Tapi dia bahasa Inggrisnya selain dia bahasa Inggris satu ya, jadi menjadi permasalahan buat saya, kesulitan saya untuk memahami. Padahal saya sebenarnya senang. Saya pengen tahu bagaimana sih kok ini orang ini luar biasa. Jadi sebelum saya ke Muhammad Kaca dulu ya. Jadi bukan saya enggak. Jadi di awalnya dulu ini. Itu Christian Prince itu luar biasa, tetapi dia bahasa Inggris dan teksnya itu terlalu cepat. Belum selagi saya bisa masuk ke otak, itu teks yang baru datang lagi. Jadi saya pusing sendiri. Udahlah, saya nggak sanggup ini, nggak bisa jebol saya. Loh, kata saya, kok kamu kabur? Udah, saya nggak sanggup, saya bilang. Daripada pusing-pusing mikirin ini, lebih baik saya fokus cari duit. Itu saya memang, kedagingan saya memang apa ya teman-temannya. Udahlah, perlu banyak waktu. Susah sekali itu Quran, saya bilang. Susah sekali untuk dipahami. Saya nyerah aja deh. Mendingan saya sholat lah, sudahlah. Saya bilang cuma gitu aja lah, enteng begitu ya. Sholat lah. Saya lebih penting fokus untuk cari duit karena ini saya kayak udah lari ke sana. Saya kan suka lari-lari kalau soal itu ya, suka ya gitulah, muter-muter begitu. Jadi lebih fokus saya cari duit. Siapa yang bertanggung jawab cari duit ini? Santai aja lihat-lihat YouTube, saya bilang. Cari duit, bisnis, cari duit, itu aja. Jadi saya nggak ada waktu deh untuk bisa tahu secara Quran atau Alkitab. Saya menyerah deh. Nah itulah, setelah itu ternyata itu adalah sebuah doa. Doanya apa? Saya nggak punya HP, saya nggak bisa, padahal hati saya ingin untuk tahu lebih banyak. Satu, saya udah bisa beli HP begitu. Begituan HP ini sudah 2 tahun ada di sini yang bisa memantau saya di sini, sudah bisa dilihat teman-teman sampai saya bertobat. Ini HP-nya yang ini ganti-ganti begituan. Nah di situ teman-teman udah kebeli HP, jadi saya sudah bisa sendiri melihat-lihat YouTube juga gitu loh, ikut sosial media. Dulu kan HP jadul tuh, nggak ada kameranya, nggak bisa melihat apa-apa. Nah disitulah Tuhan mulai bekerja melalui sosial media inilah. Memang sempat juga ya namanya saya ini ya ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu katro barangkali begitu ya, artinya saya gunakan. Tapi ya Tuhan itu lebih sepertinya Tuhan menggunakan yang nggak penting, maksudnya untuk ke arah ke Tuhan itu belum. Tapi setelah itu teman-teman, apa yang terjadi? Yang kedua yang dijawab oleh Tuhan, seandainya, saya nggak ngerti itu dengan Christian Prince, seandainya juga ada ya yang bisa saya pahami dengan bahasa Indonesia. Saya dulu nggak ngerti apologet Kristen pada terlalu banyak sekali ya. Waduh, luar biasa ya. Saya dulu nggak ngerti. Cuma tahunya Christian Prince ya itu aja. Untuk tahu orang gereja juga saya di mana, kan begitu, buntu sekali. Jadi, nah di situ teman-teman, saya mulai punya Facebook waktu itu.
ini runutnya dulu, mulai punya Facebook, bergabunglah di Facebook. Tapi kok ada sepertinya saya tertarik dengan ada orang-orang, teman-teman saya ikut, kenapa ya? Nggak tahu juga, saya juga kalau ditanya kenapa Bu Rosa, saya seorang Muslim ikut di Facebooknya orang-orang Kristen, grup begitu. Saya ikut, nggak tahu. Ikutlah saya di Facebooknya orang Kristen, ada 2 grup di situ saya ikutin. Sebenarnya mengalir begitu aja teman-teman. Nggak tahu ya, saya juga nggak tahu. Tapi di situ sedikit banyakkah saya melihat postingan-postingan orang Kristen. Saya melihat dia orang-orang Kristen itu memuji Tuhan mereka begitu rupa loh. Memuji Tuhan dia itu dengan Tuhan Yesus itu dahsyat. Saya terkaget, saya ternganga-nganga, terbelalak begitu. Nggak pernah saya tahu Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, segala macam puji-pujian yang mereka sanjung untuk Tuhan mereka itu. Saya ternganga, terbelalak, ikuti terus. Saya ini jadi manusia Muslim yang jujur, maksudnya bukan mengaku-ngaku jujur, karena saya tidak tahu, jujur saya tidak tahu, bukan sok tahu. Saya kan belajar menimba ilmu begitu loh. Karena di iman saya yang lama saya sudah tahu kan begitu, tapi yang mereka posting-posting itu semua yang nggak saya dapatkan di dalam kitab saya. Perbuatan Tuhan, kok Tuhannya seperti manusia ya mereka mengatakan Tuhan Yesus baik. Itu kan kami nggak pernah bilang Tuhan mohon maaf ya, kami nggak pernah bilang, Ustaz pun nggak pernah mengajarin saya Allah Subhanahu Wa Taala baik, Allah Subhanahu Wa Taala itu mukjizat luar biasa. Tidak pernah teman-teman, tidak pernah. Seolah-olah itu saya melihat Tuhan Yesus dahsyat, kan manusia ya dahsyat itu kan, seperti dia hidup seperti kita gitu loh. Saya seperti kebingungan lagi ini, tapi itulah ya, nggak apa-apa. Dia dulu jadi PR dulu, semuanya numpuk nih. Setelah itu saya, kenapa saya kok senang sekali ada video-video tentang pergumulan hidup dan orang yang disitulah kesaksian juga saya pernah melihat di situ. Dari Muslim seperti saya, karena dia seperti saya, artinya backgroundnya seperti saya, jadi saya tuh terhanyut di situ. Ikut menonton juga teman-teman, ikut menonton kesaksian ibu itu, tapi saya lupa ya, udah 2 tahun yang lalu. Saya ikut menangis begitu loh. Saya merasakan seperti saya gitu loh. Dia itu seperti saya. Dia bergumul hidup seperti saya juga. Oh, ini saya banget begitu loh. Saya ikut menangis, saya ikut sedih, saya ikut merasakan apa yang diderita oleh seorang yang kalau dibilang ya apa yang murtadin lah bahasanya gitulah. Saya juga mungkin mohon maaf kalau saya juga ikut-ikutan. Artinya orang yang sudah berpindah gitu. Nah, di situ saya sudah mulai kayak keasikan. Di situ saya ikut-ikutan sudah, karena saya kok kenapa ya teman-temannya setelah saya mengikuti postingan saya itu terhanyut bukan karena apa ya, mengalir begitu loh, nggak ada yang suruh, mengalir aja, enjoy aja. Di situ saya mencoba memberanikan diri, taruhlah saya untuk perkenalan begitulah sama-sama grup-grup Kristen begitu. Jadi saya begini, gimana sih cara menyapa mereka ini dengan bagaimana ya, udahlah nggak berani saya bilang assalamualaikum ya, saya memang permisi, saya bilang saya ini orang dari Muslim, perkenalkan saya ingin bergabung nih sama teman-teman Kristen, apa diperbolehkan ya atau bagaimana, kalau memang tidak layak ya saya boleh mohon maaf, saya bilang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Saya dulu bingung mau tanya kemana teman-teman, mau tanya kemana, terpaksa saya satu-satunya ini orang Kristen yang mungkin bisa bantu saya gitu loh. Teman-teman, saya bilang, hidup saya itu berbeban berat, saya sedih, saya merasa bagaimana ya hidup saya ini, saya kacau kok teman-teman begitu. Sama Tuhannya itu begitu luar biasa. Saya bilang dulu saya iri. Saya buat tulisan, saya iri kok sepertinya saya nggak bisa merasakan seperti itu. Apa ada teman-teman yang bisa bantu ya? Begitu saya posting. Ada teman-teman yang bisa bantu ya? Saya tidak bilang apa ada teman-teman yang bisa untuk bantu saya untuk jadi Kristen, tidak. Apa teman-teman ada yang bisa bantu? Di situ saya pikir, waduh saya ini berasa kacau juga, sangat tulus apa bagaimana ya, udahlah ada terlanjur postnya, mereka udah banyak membaca gitu. Ternyata teman-teman banyak sekali yang komen begitu, yang suka. Saya kok rasanya biasa-biasa aja ya. Nah disitulah saya dirangkul mereka.
teman-teman Kristen. Ya saya juga bingung, haleluya. Mereka bilang ibu sudah mulai ada di jamah Tuhan. Di jamah Tuhan juga saya nggak ngerti, memang benar-benar kumpul. Saya memang benar-benar kumpul, nggak mengerti. Oke lah, karena saya menghargai teman-teman Kristen. Oh iya, tetapi kayak saya untuk mau bertanya, di jamah itu apa sih? Nggak mengerti, malu saya tertutup, malu saya. Sudahlah, iya, saya iyakan semua. Di situ teman-teman ada orang Muslim yang kenapa ya di channel di Facebook itu, bukan channel, di akun di Kristen kok ada penyusup begitu. Ada penyusup orang Muslim. Di situ dia menghakimin, belum juga saya ikut Tuhan Yesus ya, baru saya untuk membuka hati begitu. Kok ada penyusup yang begitu rupa menghina saya, teman-teman. Saya kan belum apa-apa, itu baru permulaan ya, dibilang permulaan, baru pembukaan lah. Sudah ada orang penyusup, kok saya juga heran, kok ada orang Muslim yang marah-marah ke saya gitu loh. Waduh, dia menghina saya, dibilang saya inilah itulah. Tapi saya itu kok tenang ya, nggak seperti saya yang dulu. Saya itu kalau dibilang, bukan saya dibilang apa ya, kalau saya itu tergolong emak-emak waktu itu ya, waktu dulu itu saya tergolong emak-emak jagoan juga waktu itu. Emak-emak jagoan begini loh teman-teman, itulah daging ya, kalau sekarang saya udah itulah daging. Nah, saya bisa bilang begitu, dulu saya nggak tahu ini kok perempuan, ini kalau bahasa saya dulu ya, saya posisi kurang ajar ya, kalau saya masih iman sebelah, ini saya lah, saya bukan menyebut orang lain, ini pribadi saya. Ini orang kalau aja ini ketemu nih, babak belur dia ini. Itu saya dulu ya, babak belur. Saya nggak peduli. Saya ini emak-emak nih. Tapi ini saya ya, mohon maaf ya. Saya ini jangan lupa, ini saya ini kan atlet karateka, saya bilang begitu. Saya dulu masih gimana ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu adalah cobaan hidup saya ya, cobaan atau ujian atau apalah. Tapi saya sudah tahu, sudah belajar Alkitab dikit-dikit, artinya percobaan itu bukan dari Tuhan, ujian itu berasal dari Tuhan. Nah, jadi ujian itu dari Tuhan. Tapi kenapa percobaan itu ada? Karena diizinkan oleh Tuhan itu terjadi untuk menguji iman kita. Itu saya udah ngerti. Dulu saya nggak ngerti. Jadi begini teman, di situ dari kebodohan saya merasa bodoh. Kenapa? Saya merasa bodoh, posting saya terlanjur, nggak bisa saya tarik lagi. Banyak yang komen, aduh bodoh sekali ya saya ya. Kenapa saya terlanjur kok ngetik itu? Saya menyesal sekali. Tapi sudah nggak bisa di cancel lagi. Udah banyak yang komentar. Nah di situ teman-teman, ibu-ibu yang benci ke saya itu udah luar biasa. Dia mengatakan saya ini macam-macam lah. Pokoknya nggak baik semua, dia menghina saya. Di situ apakah saya merasa ingin mundur, maksudnya cuma ada perasaan nyesal aja. Nyesal ya saya posting, tapi kok nggak menyesal juga. Saya malah ingin posting yang lebih maksudnya lebih berani lagi begitu loh. Kok saya semacam ingin lagi, rindu lagi ingin posting ke grup Kristen itu. Nah, di situ teman-teman ada orang anak-anak Tuhan juga yang kasihan barangkali ke saya seperti jadi bal-balan begitu ya di situ. Bal-balan bukan orang Kristen yang membuat saya jadi bal-balan, tetapi itu penyusup. Ya bahasanya mungkin penyusup, atau kita istilahkan itu roh jahat ya, roh jahat. Sudahlah, jadi akhirnya dari situ saya dikenakan, dimintain WA sama teman-teman. WA-nya mana Bunda, yuk kita gabung yuk di grup ini yuk, biarlah Bunda lebih fokus aja. Kalau di Facebook ini Bunda mungkin, mohon maaf Bunda Rosa, ini mungkin jahat sekali ya bahasanya itu. Dunia Facebook ini jahat, Bu Rosa. Jadi lebih kita fokus ke WA, saya pastilah nomor WA. Saya kasih nomor WA. Saya diikutin juga, ya mengalir begitu aja. Saya diikutkan ke grup Kristen juga, grup Kristen Rumah Allah gitu ya. Nah di situ saya ikut aja. Saya disama-sama mereka, saya jadi anggota di situ, walaupun saya bukan Kristen, saya satu-satunya Muslim di situ, tetapi saya melihat aja, saya jadi pemirsa saja. Di situ mereka banyak sekali posting tentang Tuhan Yesus. Nah di situ saya belajar bahwa kata-kata dari ayat Alkitab mengatakan bahwa marilah datang kepadaku siapapun yang berbeban berat. Saya merinding, datanglah kepada Yesus, mereka begitu.
jadi berbeban berat, sakit penyakit, itu akan Tuhan Yesus artinya Bunda ya, Tuhan Yesus lah yang baik begitu. Saya kok terpikat dengan kata-kata itu teman-teman. Mungkin barangkali teman-teman yang ada pegang Alkitab, mungkinnya siapapun yang berbeban berat dan sebagainya dan seterusnya, di situ saya tersentuh dengan itu. Saya tersentuh di situ. Setelah itu apalagi saya lihat, saya nguber terus nih, nggak tahu ya, kok saya senang ya dengar firman-firman Tuhan yang ada di Alkitab yang mereka posting itu. Saya belum tahu itu Alkitab, cuman postingan mereka yang sepenggal huruf itu luar biasa menurut saya. Seperti kayak saya merindukan ini adalah santapan yang luar biasa begitu loh. Menurut rohani saya perlu kalimat ini untuk menenangkan hati saya. Padahal saya sendiri belum mengakui Tuhan Yesus, tetapi saya kok merasa terhibur dengan baru aja. Dengan kalimat itu saya sudah merasa sangat terhibur dengan beban saya yang begitu rupa. Jadi, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan ayat 29-nya, ini Matius 11 ya, 29-nya, pikulah kuk yang sepasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah. Dan seterusnya teman-temannya, dan aku lemah, lembut, kata Tuhan Yesus, aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Di situ saya kaget sekali mendengar ayat itu. Kaget, kok saya merasa terhibur ya? Nggak tahu juga, padahal saya masih Muslim ya teman-teman ya. Saya sangat terhibur. Dan lagi juga ada mereka posting, Tuhan Yesus itu datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Oh, ini saya seperti merinding sekali. Saya menangis di situ teman-teman. Saya ini orang yang sangat berdosa. Saya bilang, pas ini ayat ini, pas sekali, cocok sekali dengan saya, dengan yang Matius 11 tadi, dengan Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Wow, ini kabar keselamatan ya. Yang saya carikan pergumulan hidup saya, yang sejak semula saya dari pembukaan itu, saya ini orang yang sangat berdosa. Jadi apa yang saya cari itu ketemu di sini. Kok ketemu ya di sini? Kok saya merasa terhibur sekali begitu loh. Baru itu saja. Tapi saya nggak langsung buru-buru ingin ingin masuk Kristen begitu. Saya terus rindu ingin mendengar apa lagi nih berita mereka. Saya tunggu mereka posting teman-teman. Saya kan nggak tahu Alkitab. Jadi mereka posting itu banyak sekali teman-teman. Tuhan Yesus itu datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Dia menjadi manusia. Dia bukan menjadi, umpamanya mohon maaf, bukan menjadi kucing atau apa. Dia sendiri Allah yang turun ke dunia. Dia merendahkan diri. Saya ternganga. Tuhan kok turun ke dunia? Saya masih bingung, masih belum paham untuk menafsir itu. Tetapi saya cukup terhibur. Saya sangat lega begitu. Walaupun saya nggak banyak mengerti, hanya sedikit saya bisa mengerti. Di situlah yang merujuk rohani saya, kok ingin sekali lagi, ingin tahu lebih banyak, saya penasaran. Tetapi teman-teman ya, kalau saya mengingat di lingkungan saya punya lingkungan kan mayoritas, saya dekat dengan masjid, dekat sekali dengan masjid. Itu setiap minggu, ini mohon maaf, orang di masjid itu selalu ayat 15 jadi perkataan itu benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tepat sekali ini apa yang saya alami begitu. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saya terkejut mendengar hidup kekal ini loh. Hidup kekal itu seperti apa? Padahal kalau dalam iman saya yang lama, kita itu nggak seperti itu. Jadi saya kaget juga, wah ini kok seperti kabar yang walaupun saya nggak mengerti, tetapi ini sebagai apa ya teman-temannya, sebagai bahan untuk saya bisa banyak tanyakan begitu loh.
Saya tanyakan, saya mendengar ayat ini, saya nggak apa beda saya dengan teman-teman Muslim lainnya yang menutup kuping untuk kabar gembira ini, kabar kebenaran ini. Saya justru suka, kenapa ya? Saya juga heran. Padahal dipikir ya, di iman saya yang lama, saya nggak begitu, ya begitu aja lah. Karena saya nggak mengerti juga yang ya. Jadi ini mohon maaf kalau saya ke belakang begitu. Jadi saya sekarang udah nggak lagi saya terlalu menengok ke belakang. Saya lebih banyak membahas tentang Alkitab. Nah, di situ teman-teman, saya memberanikan diri untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman saya di grup itu. Ya, mereka menyambut saya sebagaimana saya seorang Muslim. Tetapi mereka teman-teman grup itu nggak ada yang menawarkan, ayo masuk Kristen nih, Rosa. Nggak ada teman-teman. Justru mereka lebih lagi ada seorang bapak-bapak di grup itu yang menyapa saya secara khusus. Boleh saya sebutkan bapak itu namanya Bapak David. Beliau dari Palembang. Beliau umurnya sekitar ya mungkin kalau dibanding saya umur 52, beliau saya cocok lebih saya panggil abang atau ayah saya gitu. Jadi dia lebih senior umur. Di situ beliau langsung menangkap saya. Beliau menyapa saya. Di situ beliau, Bu Rosa, di postingan Ibu Rosa itu sepertinya Ibu senang ya dengan ayat-ayat Alkitab. Beliau, iya Pak, saya senang sekali, tetapi saya nggak paham. Saya bilang, apa Bapak boleh menjelaskan Pak? Iya Bu, saya dengan sukacita, suka hati menjelaskan Ibu. Jadi Bapak itu memberikan saya lagi secara khusus ayat-ayat Alkitab. Tetapi jujur teman-teman, saya cuma hanya sekadar menghargai beliau, iya aja nih. Tapi dalam hati saya masih belum begitu. Tapi langsung aja untuk kesekian harinya beliau itu selalu menelepon saya, Bu Rosa mengerti ini, jujur Bu Rosa, katakan kalau tidak mengerti, saya akan jelaskan Bu Rosa. Pak, saya malu Pak, saya mengerti sedikit, berapa persen? Kalau boleh jujur saya mengertinya mungkin nggak ada 50% Pak. Oh, bagaimana ya? Sebentar Bu Rosa. Lalu Ibu Rosa dia langsung share itu YouTube-nya Bapak Muhammad Kaceh. Itulah pertama kali saya tahu YouTube tentang apologet Kristen. Ini Bu, lebih bagus Ibu lihat YouTube ini saja. Nanti Ibu kalau nggak ngerti kita bincang-bincang lagi Ibu. Yang penting Ibu saksikan dulu lah, Ibu dengerin gitu loh. Nah, di situ ada kesaksian Bapak Muhammad Kaceh yang saat ini menjadi Bapak rohani saya anak rohaninya beliau, dan saat ini beliau dalam keadaan ya semua kita tahu beliau berada dalam penjara begitu. Jadi di situ teman-teman, beliau waktu saya ini sebelum saya bertobat itu, sekarang saya bertobat itu teman-temannya, boleh saya katakan ya, saya cerita di sini. Saya bertobat itu tanggal 28 November 2020 yang lalu ya. Jadi sekarang belum bulan November ya. Sekarang masih 1 bulan lagi, berangkat September, Oktober, maka 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi saya sudah genaplah saya 1 tahun bertobat jadi anak Tuhan. Nah, sebelumnya apa yang saya alami dengan bagaimana cara Pak Kaceh menginjilin saya, jadi saya memutuskan untuk terima Tuhan. Saya belum membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus waktu itu, cuma hanya sekedar ingin tahu begitu loh. Ya memang begitulah prosesnya, dan disitulah saya membuka YouTube Pak Kaceh. Dan sedikit kalau boleh ya, saya tidak, mohon maaf teman-teman, saya mau minum dulu, saya takut nanti terbatuk-batuk ya. Iya, silakan Ibu minum dulu. Oke, nah ya. Di situ teman-teman, begitu saya melihat yang muncul itu ya, saya sedikit boleh cerita agak lucu-lucu juga ini pengalaman saya. Jadi saya nggak terlalu banyak maksudnya yang lebih saya fokuskan ke Alkitabnya, lucunya sedikit gitu loh. Pak Kaceh itu waktu saya melihat langsung terbuka Pak Kaceh, dia pakai peci. Seperti saya kan masih pakai kerudung nih. Pak Kaceh pakai peci, pakai kacamata hitam gitu. Ya gaya-gaya ustadz lah begitu. Ya memang seperti itu. Saya kaget. Loh, kok Bapak David ini kok share video orang Muslim ya? Saya ini kan sebenarnya butuh seorang pendeta begitu ya.
Saya penasaran ini dengan Kristen, karena saya pernah mendengar di kampung saya itu kok banyak orang ustadz saya menghina Tuhan Yesus karena pakai toah gitu ya. Makanya saya penasaran kok kenapa dibenci itu Tuhan Yesus begitu loh. Saya waktu Muslim waktu itu memang ada pengajian, saya mendengar nyata sekali suaranya. Dikatakanlah Tuhan Yesus itu kok Tuhan itu, Tuhan mereka orang Kristen itu kok digantung ya, kok disalib ya. Tuhan kok disalib, itu mereka ya. Mereka tuh di masjid ngomong gitu. Yang dengar itu mama tawa-tawa. Saya itu cuma mendengar di rumah. Tapi saya merasa kok nggak etis ya gitu loh. Saya kok merasa saya sih masih Muslim juga, tapi saya kok nggak terima begitu. Kok segitunya, apalagi yang penghinaan mereka, kok Tuhan digantung ya. Digantung di gereja itu di katedral yang tinggi itu ada gambar Tuhan Yesus. Nah, Ustadz itu cerita juga, itu udah lama teman-teman, sudah lama itu, udah sering sekali saya dengan berfamiliar, apalagi banyak sekali penghinaan tentang Roh Kudus juga di masjid kok seperti itu. Saya berpikir begitu, saya kok rasanya saya pernah belajar Pancasila begitu. Saya berpikir, apakah Ustadz itu saya sebenarnya tidak membela Kristen, tetapi secara umum saja kita itu kan pernah belajar Pancasila, katanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, kesatuan Indonesia dan sebagainya seterusnya. Tetapi dan kita itu penataran P4 waktu zaman saya sekolah dulu ya. Nah, penataran P4 itu kan semua itu kita ikut penataran, kita dijelaskan bagaimana sila-sila itu. Tetapi sekarang kok beda sekali ya zaman sekarang itu ya. Kok lebih sepertinya lebih kayak biasa aja lah menghina begitu. Saya dulu belum pernah mendengar hinaan itu teman-teman. Sewaktu saya masih kecil ya. Tetapi setelah saya tua ini kok sepertinya viral sekali orang menghina Tuhan Yesus ya di toah-toah begitu. Ini jujur kalau saya boleh bilang. Waktu saya kecil tuh nggak ada seperti itu. Paling ya kalau misalnya ada di masjid itu ada orang mungkin ya kami bilang itu pengajian, itu yang membahas tentang Al-Quran aja, tentang hadis. Tapi sekarang zaman era-era kebelakang ini kok sudah seperti biasa. Padahal di tempat saya itu banyak loh, dekat dengan masjid itu banyak loh kantor polisi, koramil, rumah camat, artinya aparat-aparat itu mereka pasti mendengar, polisi itu pasti mendengar, tetapi dalam hati saya mungkin ditegur juga deh itu mungkin ya seperti itu kok sepertinya bahaya itu Ustadz ngomong begitu. Saya bilang bahaya, tapi besok-besok begitu lagi teman-teman. Jadi udah kayak makanan lah saya mendengar berita itu mengenai penghinaan itu, tapi tidak ada pernah Ustadz itu ditegur gitu loh, malah menjadi-jadi. Nah, jadi saya penasaran ini, kok Tuhan Yesus yang mereka hina di masjid menghina Tuhan Yesus, sementara di sini Tuhan Yesus luar biasa perbuatan dia. Tapi saya ingin sekali lebih dijelaskan bagaimana secara rinci saya ini supaya saya dapat menjawab si Ustadz ini nih. Saya ingin sekali menjawab, tapi saya ini masih di kedudukan saya sebagai Muslim, tapi saya ingin belajar Alkitab. Aneh juga sebenarnya ya. Tapi itu rahasia buat saya, waktu itu masih rahasia, masih tertutup sekali saya. Saya kalau mendengar YouTube ini teman-teman nggak berani, saya di rumah saya itu cuma hanya sekadar pakai handset begitu. Dan kalau ada bapak saya, ada orang-orang rumah yang masih Muslim kan, bapak saya kan masih Muslim sampai saat ini masih Muslim. Saya tutup itu, saya lebih ini nggak menghargai mereka begitu. Nah, saya menjaga di situ sampai saya asik dengan dunia saya, yaitu dunia ingin tahu Alkitab, ingin menyelidiki teman-teman. Saya selidikin begitu rupa, saya selidikin terus. Tapi ini kok Ustadz ini begini, Alkitab mengatakan ini, kok beda sekali ya karakter Yesus itu dengan apa yang mereka tuduhkan begitu. Nah itu semakin saya rindu sekali. Nah di situ Pak Kace, kenapa saya kembali ke Pak Kace tadi? Pak Kace di situ, wah ini Ustadz, dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Pembukaan dia selalu baca ayat Al-Quran, itu cara dia ya, menginjil gitu. Wah, saya bilang, saya salah channel nih. Saya mau skip aja deh. Saya mau nggak mau dengar Bapak ini, saya mau kayaknya mengeraskan hati untuk mendengar yang lain begitu.
Tetapi kok ada seperti kuasa yang menyuruh saya stay begitu. Saya nggak tahu juga. Udahlah, dalam hati rohani saya sabar ajalah dulu gitu. Coba ikuti. Kalau Pak Kaki itu mendengar bahasa Al-Quran itu saya sudah biasa. Tetapi di situ kenapa saya terkaget? Nah, nih teman-teman, terkagetnya apa? Di situ beliau mengatakan kitab kuning. Ini mohon maaf ya orang-orang muslim yang mungkin mendengar, karena itulah yang saya alami. Kitab kuning saya juga kaget. Kitab kuning itu apa sih? Nah, saya kan bertanya, tapi saya nggak bisa ikut bertanya langsung ke Pak Kaceng, cuma saya menyimak begitu. Kitab kuning apa? Ternyata Pak Kaceng menjelaskan, kitab kuning itu adalah kitab hadis. Hadis yang ditulis oleh Nawawi Al-Bantani. Saya mendengerin gitu. Ini kan perkataan saya ini kurang lebihnya seperti yang ucapan Pak Kaceng. Nawawi Al-Bantani sejak 1800 tahun yang lalu, ya kurang lebih itulah, mungkin kalau saya salah ya, cuma ada angka 18 yang saya ingat. Itu dia bermazhab Imam Syafi'i. Nah, di situ mengatakan bahwa kita rukun-rukun Islam, rukun-rukun Islam yang saya imani, teman-teman. Ya, kenapa saya menyebut itu? Bukan saya untuk mengorek dan ingin menjelek-jelekkan, tidak ada. Saya ini murni apa yang saya alami. Saya terbentur di kitab kuning ini. Terbentur kenapa? Terbentur apa yang saya cari, apa yang saya alami begitu. Di situ saya dulu juga belum tahu kitab kuning itu apa. Ternyata beliau kasih tahu itu perintah apa? Perintah sholat. Perintah sholat, perintah apa lagi? Perintah puasa, zakat sampai naik haji. Itu adalah perintah kitab kuning yang ditulis oleh Nawawi ini. Saya baru sadar. Terkejut saya. Sangat terkejut teman. Mendengar itu yang menulis adalah manusia di Quran sendiri. Ini kata beliau ya, bukan kata saya. Ya. Dan menulis kitab di Quran tidak ada perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, sebenarnya banyak sekali ya yang menjadi pergumulan pertanyaan saya itu terjawab dengan penginjilan Bapak Muhammad Kaceng. Dan beliau menceritakan secara runut. Dulu saya waktu saya di sebelah, saya itu mendengar ayat itu tidak dijelaskan, bahkan beliau membacakan Isa adalah jalan yang lurus, kata beliau. Beliau lebih fokus menceritakan tentang Isa waktu itu di QS 43 ayat 61. Nah, boleh saya baca sedikit ya. Saya tidak membacakan di sini, bukan niat saya, malah saya justru terberkati dengan ayat Al-Quran ini. Al-Quran ini luar biasa, yang menunjuk saya untuk bisa terima Tuhan Yesus. Ini adalah petunjuk dari Al-Quran ini. Jadi bukan manusia yang menyuruh saya, tetapi Quran lah, bahasa Quran lah yang merujuk saya untuk pelan-pelan ingin ke Tuhan Yesus, dari belajar tahu Injil itu seperti apa, Taurat, Injil, karena bahasa Al-Quran sendiri mengatakan itu. Nah, seperti QS 4361 ya. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Dan Az-Zukhruf 61 ya, Az-Zukhruf 61. Di situ saya terkejut juga, karena jujur, disinilah saya baru, karena Pak Kaceng ini menjelaskan secara apa teman-temannya, beliau itu menjelaskan sosok Isa itu seperti apa. Beliau menjelaskan di video beliau itu kenapa kita berdosa gitu, tapi secara Islam, dengan cara Islam beliau menceritakan Isa itu adalah Yesus. Oh, baru saya, oh Yesus. Kalau di Islam kata beliau itu Isa Al-Masih, kalau di Kristen itu Yesus, itu pribadi yang sama. Ya, puji nama Tuhan, luar biasa kesaksian yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian ini memberkati kita semua. Dan terima kasih buat semuanya yang selalu setia dukung dan juga support channel kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, saudaraku, salam, sampai jumpa di video kami selanjutnya.